Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami dari kelompok 2 yaitu saya Isnu Gita Kumara dan rekan saya Dian Ayu Kusuma Intan, bisa disingkat Daki, akan sedikit menjelaskan salah satu komponen elektronika daya yaitu tiristor. Sebelumnya, apakah ada yang tahu tentang tiristor? Tapi sepertinya kalian belum tahu. Baiklah, kalau begitu kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, untuk yang belum tahu tiristor itu apa, kita belajar bersama-sama ya. Jadi, tiristor itu merupakan suatu komponen semikonduktor yang biasanya digunakan sebagai pensaklaran berdasarkan struktur PNPN, memiliki kestabilan dalam dua keadaan yaitu on dan off, serta memiliki umpan balik regenerasi internal. Tiristor ini terbuat dari bahan semikonduktor silikon, sama seperti transistor bipolar atau MOS. Meskipun bahannya sama, namun struktur PN junction yang dimiliki tiristor ini lebih kompleks. Dan juga, komponen tiristor lebih digunakan sebagai saklar atau switch daripada digunakan sebagai penguat arus atau tegangan seperti halnya transistor. Teman-teman, jika diperhatikan dari simbolnya, struktur dasar dari tiristor adalah struktur 4 layer PNPN seperti yang ditunjukkan pada gambar 1A. Struktur ini dapat dilihat sebagai dua buah struktur junction PNP dan NPN yang tersambung di tengah seperti pada gambar 1B. Yang mana tidak lain adalah dua buah transistor PNP dan NPN yang tersambung pada masing-masing kolektor dan base. Jika divisualisasikan sebagai transistor Q1 dan Q2, maka struktur tiristor ini dapat diperlihatkan seperti pada gambar 2 yang berikut ini. Dari gambar kedua ini, dapat disimpulkan bahwa kolektor transistor Q1 tersambung pada base transistor Q2 dan sebaliknya. Sedangkan kolektor transistor Q2 tersambung pada base transistor Q1. Rangkaian transistor yang demikian menunjukkan adanya loop penguatan arus di bagian tengah. Apabila ada arus sebesar IB yang mengalir pada base transistor Q2, maka akan ada arus IC yang mengalir pada kolektor Q2. Arus kolektor ini merupakan arus base IB pada transistor Q1, sehingga akan muncul penguatan pada arus kolektor transistor Q1. Kemudian, arus kolektor transistor Q1 ini merupakan arus base bagi transistor Q2. Demikian seterusnya. Sehingga, makin lama sambungan PN dari tiristor di bagian tengah akan mengecil dan hilang. Tertinggal hanyalah lapisan P dan N di bagian luar. Jika keadaan ini tercapai, maka struktur yang demikian tidak lain merupakan sebuah struktur dioda PN, anoda, dan katoda. Maka dalam kondisi ini, tiristor dalam keadaan on dan dapat mengalirkan arus dari anoda menuju katoda seperti layaknya sebuah dioda. Oke, kita lanjut ya. Apa yang terjadi jika sebuah tiristor diberi beban lampu DC dan diberi suplai tegangan dari 0 sampai tegangan tertentu seperti gambar tersebut? Maka yang terjadi adalah lampu akan tetap padam karena lapisan NP yang ada di tengah akan mendapatkan reverse bias atau teori dioda. Pada saat ini, tiristor dalam keadaan off karena tidak ada arus yang bisa mengalir atau arusnya sangat kecil. Arus tidak dapat mengalir sampai pada tegangan reverse bias ini menyebabkan sambungan NP menjadi jenuh dan hilang.
Tegangan ini biasa disebut tegangan breakdown, dan pada saat itu arus dapat mulai mengalir melewati tiristor sebagaimana dioda pada umumnya. Dan pada tiristor tersendiri, tegangan ini biasa disebut dengan tegangan breakover VBO. Oke, mabor-maborku semua, kita lanjut untuk mengenali jenis-jenis dari tiristor. Untuk yang pertama, mari kita kenalan dulu dengan SCR. Apa itu SCR? Jadi, SCR adalah singkatan dari Silicon Controlled Rectifier, yang mana merupakan jenis tiristor yang terkenal dan paling tua. Wow, keren ya, Bor. Komponen ini tersedia dalam rating arus antara 0,25 hingga ratusan ampere, serta rating tegangan hingga 5000 volt. Jika diamati lebih lanjut, struktur dan simbol dari SCR adalah sebagai berikut. Sedangkan jika didekati dengan struktur transistor, maka struktur SCR dapat digambarkan sebagai berikut. Di mana kondisi awal dari SCR adalah dalam kondisi off atau anoda dan katoda tidak tersambung. Dan salah satu cara untuk menyambungkan atau menghidupkan anoda dan katoda adalah dengan memberikan tegangan picu terhadap gate. Nah, yang perlu kita ketahui, sekali SCR tersambung, maka SCR akan terjaga dalam kondisi on dan dapat dilihat pada struktur transistor gambar 2 berikut. Sedangkan untuk mematikan sambungan anoda dan katoda perlu dilakukan dengan memberikan tegangan balik pada anoda dan katodanya atau dengan menghubungkan gate ke katoda. Nah, untuk gambar berikut merupakan karakteristik volt ampere dan skema aplikasi dari SCR. Oke, mabor. Untuk yang kedua, kita akan mengenali bidirectional triode thyristor atau biasa disebut triac. Triac dianggap sebagai dua buah SCR dalam struktur kristal tunggal. Dengan demikian, maka triac digunakan untuk melakukan pensaklaran dalam dua arah. Simbol dan struktur triac adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Karena secara prinsip adalah ekivalen dengan dua buah SCR yang disusun secara paralel dengan SCR dibalik, maka triac memiliki sifat-sifat yang mirip dengan SCR. Gambar ini menunjukkan adanya karakteristik volt ampere dan skema aplikasi dari triac. Nah, jika triac sedang off, maka arus tidak dapat mengalir di antara terminal-terminal utamanya atau saklar akan terbuka. Dan jika triac sedang on, maka dengan tahanan yang rendah arus mengalir dari satu terminal ke terminal lainnya dengan arah aliran tergantung dari polaritas tegangan yang digunakan atau saklar akan tertutup. Arus rata-rata yang dialirkan pada beban dapat bervariasi oleh adanya perubahan harga waktu setiap periode ketika triac tersebut dalam kondisi on. Jika porsi waktu yang sangat kecil pada kondisi on, maka arus rata-ratanya akan tinggi. Oke, untuk yang ketiga kita akan belajar bersama tentang diac. Kalau dilihat dari strukturnya, diac sepertinya bukanlah termasuk keluarga tiristor. Namun prinsip kerjanya membuat ia digolongkan sebagai tiristor. Diac dibuat dengan struktur PNP mirip seperti transistor. Lapisan N pada transistor dibuat sangat tipis sehingga elektron dengan mudah dapat menyeberang menembus lapisan ini. Sedangkan pada diac, lapisan N dibuat cukup tebal sehingga elektron cukup sukar untuk menembusnya. Struktur diac yang demikian dapat juga dipandang sebagai dua buah dioda PN dan NP, sehingga dalam beberapa literatur diac digolongkan sebagai sebuah dioda. Simbol dari diac adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Diac umumnya dipakai sebagai pemicu triac agar on pada tegangan input tertentu yang relatif tinggi. Contohnya adalah aplikasi dimmer lampu yang berikut pada gambar di bawah ini. Pada rangkaian dimmer ini,
Resistor biasanya diganti dengan rangkaian seri resistor dan potensiometer. Di sini, kapasitor bersama rangkaian resistor digunakan untuk penggeser pasa tegangan VAC. Lampu dapat diatur menyala redup atau terang tergantung pada saat kapan triak akan dipicu. Oke teman-teman, sebenarnya masih ada beberapa jenis dari thyristor yang bisa kita bahas bersama-sama, seperti fast switching thyristor, gate turn off thyristor, reverse conducting thyristor, fat control thyristor, dan MOS control thyristor. Namun sayang sekali sepertinya waktu tidak memungkinkan untuk kita menjelaskannya satu persatu. Jadi langsung ke poin terakhir, bahwa biasanya thyristor diaplikasikan sebagai pengontrol kecepatan dan frekuensi, penyearahan, pengubahan daya, manipulasi robot, kontrol temperatur, dan kontrol cahaya. Oke, mabur-maburku semua. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 2 tentang thyristor sebagai komponen elektronika daya. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.